Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah Edifier X3S. TWS budget dari Edifier. Gimana bunyinya? Langsung saja kita bahas. Yang pertama kita bahas Music Lover tentu saja speknya. Nah, untuk speknya, Bluetooth-nya menggunakan Bluetooth versi 5.2. Audio codec-nya bisa support aptX, SBC, dan AAC. Kemudian karena aptX berarti menggunakan chipset Qualcomm, menggunakan mic CVC 8.0 ENC. Ini yang biasanya noise-nya lebih kecil dan suaranya lebih clear. Menggunakan dynamic driver, playback time-nya untuk earbuds-nya sekali pengisian bisa bertahan sampai 8 jam. Dengan charging case-nya bisa bertahan 20 jam. Untuk buds-nya supaya full itu memerlukan waktu sekitar 1 jam 40 menit. Sedangkan untuk case-nya sekitar 2 jam. Kapasitas baterainya untuk buds-nya 50 mAh dan charging case-nya 350 mAh. Frekuensi responnya 20 Hz sampai 20 kHz. Ada informasi juga tentang SPL atau sound pressure levelnya di 94 dB. Impedansinya 16 ohm, menggunakan charging port USB tipe C, dan sudah support IPX rating IP55. Jadi sudah cukup tahan air seperti air hujan dan debu. Sedangkan aksesoris yang diberikan, satu pasang earbud, satu charging case, satu kabel USB-C, 3 pasang ear tips ukuran SML, satu warranty card, satu manual paper, dan satu silika gel Music Lover. Jadi dikasih silika gel juga. Sekarang kita masuk ke desain dan build quality-nya. Nah, pilihan warnanya itu ada yang putih dan yang hitam. Nah, unit yang gue dapat itu yang warna putih. Untuk bahannya, case-nya itu dari plastik doff dan di tangan kerasanya cukup keset gitu. Jadi gue cukup suka untuk touch di tangannya gitu. Desainnya itu bentuknya seperti kotak tapi dengan sudut-sudut yang membulat. Di atasnya ada tulisan Edifier, di bagian belakangnya ada USB charging yang menggunakan port USB-C, dan ada satu titik itu untuk lampu indikatornya. Cara membuka TWS-nya itu dari atas, seperti ini. Nah, untuk earbud-nya, Music Lover, bentuknya itu mirip banget dengan seri Edifier TWS yang pertama, jadi TWS 1. Ini mirip banget menurut gua. Ya, bentuknya agak bundar, kemudian ada nozzle-nya agak lonjong sedikit. Untuk bahannya sama seperti case-nya dari plastik. Kemudian bagian faceplate-nya itu ada logo X. Untuk marking left right-nya itu ada di bagian nozzle-nya di bagian luar. Yang L untuk yang kiri dan R untuk yang kanan. Untuk lampu indikatornya ada di bagian bawah dari housing-nya. Nozzle-nya termasuk tipikal nozzle yang pendek tapi dengan bore yang gede. Tipsnya standar aja, bukan yang lembut banget tapi bukan juga yang terlalu keras. Menggunakan tips yang ukurannya pendek juga dan bore yang besar. Nah, ini tipikal tips untuk TWS. Overall untuk desain dan build quality-nya mungkin gue kasih poin 7,5. Sekarang kita masuk ke pairing dan latensinya. Untuk pairingnya, Music Lover bisa pencet salah satu kiri atau yang kanan mungkin sekitar 2 atau 3 detik untuk masuk ke mode pairing dan termasuk cukup cepat. Setelah itu, setelah di save, itu akan lebih cepat lagi. Untuk pindah-pindah device termasuk cepat dan cukup mudah. Buat latensinya atau delay-nya, gue pakai untuk main game, nonton film, kerasanya hampir nggak ada gitu. Jadi minim sekali latensinya. Ya tentu saja semua TWS pasti ada, tapi nggak kerasa, apa kerasa itu yang paling penting. Nah, untuk Edifier X3 Plus ini, gue kayaknya nggak kerasa sama sekali kalau ada latensinya. Jadi termasuk minim latensi. Sekarang kita masuk ke fitting dan penggunaannya. Untuk fitting dan penggunaannya, karena ini mirip sama yang TWS 1 yang waktu dulu itu gue pakai, termasuk enak, cukup snug, isolationnya bagus, ceilingnya dapet, dan fittingnya nyaman gitu. Nah, ternyata ini sensasinya juga sama. Fittingnya juga nyaman, isolation, dan ceilingnya benar-benar kedap, dapet banget, cukup snug. Buat gua sama sekali nggak ada masalah. Jadi nyaman aja di kuping gua. Untuk navigasinya, Music Lover bisa lihat di caption.
Sekarang kita langsung masuk ke sound quality-nya. Nah, yang perlu kita bahas pertama adalah ini adalah TWS dengan kelas 300 ribuan, 300 sampai 400 ribu. Jadi harus dibandingkan dengan TWS yang sekelas itu. Nah, menurut gua untuk tuningnya ini termasuk yang safety dan aman banget. Kemungkinan akan banyak sekali yang suka. Arah suaranya V-shape, bassnya gede, deep, punch, tapi termasuk bass yang cukup berkualitas. Untuk bassnya ini termasuk istimewa. Mid-nya posisinya agak mundur, agak turun di bawah, tapi tetap clear dan jernih. Jadi buat gua, jadi kalau gua denger vokalan itu masih tetap clear, enak, dan jernih. Nah, untuk treble-nya termasuk treble yang extend, yang open, airy, cering-ceringnya dapet, tapi nggak sampai pedes. Jadi menurut gua ini yang enak lah tuningnya, bakalan banyak yang suka. Gue keinget tuningnya ini agak mirip-mirip dengan TWS 1 yang dulu, yang mungkin beberapa tahun yang lalu Edifier keluarkan, yang termasuk hype banget, tapi mungkin dengan teknis yang lebih baik. Nah, teknisnya seperti ini. Untuk detail, clarity, resolusinya, ini termasuk yang bagus banget untuk kelasnya Music Lover. Menurut gue ini bahkan lebih baik dibanding TWS 1 yang pendahulunya dulu. Ini benar-benar kayak kita dengerin high definition, atau kita nonton TV high definition yang benar-benar clear, jernih banget. Nah, ini tipikal seperti itu. Untuk soundstage-nya, itu tipikal yang pinpoint-nya bagus banget, yang cukup presisi di kelasnya, dan 3D imaging yang lega dan luas. Jadi benar-benar kerasa kayak nonton konser lah. Separasi instrumennya, menurut gue juga termasuk yang istimewa, benar-benar kepisah-pisah, kepilah-pilah dengan baik. Noise floor-nya termasuk yang sangat minim atau sangat kecil. Nah, mungkin yang perlu Music Lover perhatikan, ini memang karakter di TWS yang kisaran harga under 1 juta, itu biasanya di mid-nya, gue masih kerasa ada bunyi yang agak grainy. Jadi agak kerasa kayak berpasir, agak kurang smooth gitu di bagian tengahnya, di mid-nya. Dan itu memang karakter dari TWS yang memang kisaran under 1 juta. Untuk genre lagu yang cocok, menurut gue ini bakalan bisa masuk ke semua genre. Mau itu klasikal, dangdut, bahkan sampai EDM, musik modern juga masuk. Gue juga sempat nyobain untuk main game menggunakan TWS ini, karena gue pengen tahu apakah TWS ini juga cocok untuk dipakai main game. Ternyata gue cobain main PUBG, oke banget, soundstage-nya bagus, jadi gue bisa ngerasain pinpoint misalnya arah tembakan dari mana, arah langkah kaki dari mana, kemudian gue bisa membedakan jenis-jenis tembakannya atau jenis-jenis ledakannya. Karena separasinya termasuk bagus Music Lover. Gue juga nyobain menggunakan game Mobile Legends. Karena separasinya bagus, sound effect dari Mobile Legends itu benar-benar kerasa dengan sangat baik. Tapi hati-hati, karena Mobile Legends itu punya karakter tuning yang agak bright. Jadi ini kan juga arahnya sedikit agak bright. Mesti agak hati-hati, mungkin ada beberapa orang ngerasa kalau main Mobile Legends, terutama sabetan pedang, itu agak sedikit tajam atau pedes. Untuk nonton film kagak ada matinya Music Lover. Bassnya dapat, jadi rumble dari ledakan, bunyi tembakan, apalagi kayak dengerin mobil balap itu rumble-nya dapat banget. Terus gue juga nyobain film-film drama ataupun percakapan dalam film-film itu tetap kerasa bagus, tetap terasa jernih dan clear dan jelas kata-katanya. Kesimpulannya Music Lover, kalau Music Lover mau cari TWS yang mungkin suaranya istimewa di kelasnya, ya mungkin kelas 400 ribuan, kemudian desainnya cukup baik, terus bisa Music Lover pakai di berbagai kegiatan, mau main game, nonton film, dengerin lagu, dan fittingnya nyaman, kayaknya Edifier X3S ini bisa jadi pertimbangan Music Lover. Tapi anyway, itu kan pendapat gua. Bagusnya sih Music Lover selalu cobain sendiri, audisi sendiri, dan tentu saja percaya sama kuping sendiri. Oke, kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, komen, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!